Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para habaib, para hujaj, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berikan beliau pertolongan di setiap aktivitas beliau, dan Allah jadikan semua yang beliau lakukan mulai dari pesantren dan majelis taklim fi mizani hasanati. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya pengen cerita aja, tapi ceritanya tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya tidak ada manusia yang lebih sempurna dan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana indi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat saya punya satu panji, yang mana panji itu adalah lambang seluruh pujian. Kalau kita lihat ada orang dermawan, pasti masih kalah dermawannya sama Nabi. Kalau kita lihat ada orang yang suka tersenyum, pasti masih kalah senyumannya sama Nabi. Kalau kita lihat ada orang yang tawadhu, pasti lebih kalah tawadhunya dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di zaman sekarang banyak orang yang menyangka bahwasanya hidupnya paling susah. Bahkan seringkali kita ngomong, wajar itu kan Nabi. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, tidak ada manusia yang hidupnya lebih payah, tidak ada manusia yang hidupnya pernah lebih sengsara di dunia daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika baru berumur 2 bulan di kandungan uminya, Nabi harus kehilangan abahnya. Sayyid Abdullah wafat pada saat Nabi 2 bulan di kandungan uminya. Kalau kita kebanyakan lahir, alhamdulillah orang tua kita masih lengkap, betul. Separah-parahnya keadaan kita, mayoritas di antara kita ketika kita lahiran, abah kita masih hidup. Ini Nabi udah diajarin apa? Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu itu mati dan mereka pasti mati. Wahai Muhammad, kamu harus tahu bahwasanya kamu akan sendirian. Makanya kita diajarin pada maghrib baca akidah Habib Ali bin Abi Bakar As-Satron. Akidahnya bukan wiridnya. La ilaha illallah fi biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan la ilaha illallah aku habiskan umurku. Dengan la ilaha illallah aku masuk kuburku. Dengan la ilaha illallah aku sendirian di dalam kuburku. Dengan la ilaha illallah aku akan menghadap Tuhanku. Shallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi dilahirkan, Nabi nggak lama merasakan adolatul apalagi diajak jalan-jalan ke playground, diajak jalan-jalan ke puncak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan nggak lama sama uminya, tapi langsung diambil oleh Halimatus Sa'diyah, diasuh sama orang lain. Para ahli sejarah sepakat bahwasanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Sa'ad, itu Bani Sa'ad kormanya nggak ada yang tumbuh, saudara. Air susu perempuannya nggak ada yang keluar, saudara. Kambing dan onta
tegak, kurus, krempeng, kering, kayak nggak pernah dikasih makan, saudara. Namanya rumput berubah warnanya menjadi coklat. Tapi begitu bibir mulia baginda Nabi Muhammad SAW menyentuh daripada kulit Halimatus Sa'diyah, maka kontan susu air perempuan yang ada di Bani Sa'ad keluar lancar, warna berjatuhan, kambing, onta menjadi gemuk, dan rumput berubah warna menjadi hijau. Apa pelajarannya? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la ya'ti illa bil barakah. Nabi tidak pernah mendatangi manusia untuk meminta. Nabi selalu mendatangi manusia untuk memberi. Maka janganlah antum mendatangi manusia untuk meminta, minta hanya kepada Allah. Ketika antum mendatangi makhluk, beri. Setiap orang tua pasti memberikan manfaat untuk anaknya, betul. Illa Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau dari sebelum lahir, dari setelah lahir adalah keberkahan bagi seluruh umat manusia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umur Nabi 5 tahun, Nabi harus ngerasain 3 uminya. Nabi kuburi uminya di Abwa, habis ziarah kepada abahnya, kemudian di tengah jalan uminya meninggal. Ada di antara kita yang mengalami kesusahan seperti itu? Nggak ada. Harus menguburkan ibu kita sendiri, umi kita sendiri di tengah gurun dengan kedua tangan kita. Padahal umur kita masih 5 tahun. Apakah Nabi bikin status WhatsApp? Coba. Ya. Ya Allah, tega banget keadaan gue dibikin begini. Nggak ada. Nabi SAW tenang. Kenapa? Nabi punya sabar. Oh, Nabi punya tawakal luar biasa. Kemudian Nabi diasuh oleh jinnya Sayyid Abdul Muttalib. Oleh Sayyid Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW dikasih tempat yang istimewa di depan Ka'bah. Itu paman-pamannya. Nabi punya paman yang ada 11. Walladzina adrakul Islam, yang ketemu Nabi udah jadi Rasul 4. Yang disepakati Islamnya 2, yang mukhtalafi 1, yang ittifaq kafirnya 1. Sayyid Hamzah dan Sayyid Abbas disepakati Islamnya. Kemudian Sayyid Abu Thalib, madhabuna, madhab kita, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Abu Thalib masuk Islam. Dalilnya mana? Bahwasanya Sayyid Abbas mengatakan, ya Muhammad, innahu qad qala kalimatan amartana biha. Ketahuilah wahai Muhammad, Sayyid Abu Thalib pamanmu, saudaraku, kata Sayyid Abbas, telah mengatakan satu kalimat yang kau perintahkan kepada kami mengucapkannya, la ilaha Muhammadun, yang disepakati kekafirannya adalah Abu Lahab. Orang pada ini kenapa anak kecil belum balik sudah dikasih tempat yang mulia sama Abdul Muttalib di depan Ka'bah. Orang pada keheranan, Abdul Muttalib sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini anak akan jadi orang besar. Maka yang lainnya protes, udah ente sebut aja, ente diam aja, ente nggak tahu nih anak punya hal nanti di depannya. Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh Sayyid Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, berkhidmat kepada orang. Nabi diajari, dikasih contoh bagaimana cara nguangin, bagaimana cara ngasih makan, bagaimana cara bagiin kurma. Makanya kita diajari sama Nabi SAW, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Apa amalan yang paling bagus? Kamu kasih makan, kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Shallallahu ala Muhammad. Ini sejarah Nabi ringkas, saya ringkas-ringkasnya biar antum bisa cerita, biar orang tua bisa cerita. Jangan nanti ditanya sama anaknya, nih perasaan umi pengajian guru, tolong ceritain soal Nabi Muhammad. Tapi paling enggak, kalau kita udah punya runutan umurnya, insya Allah kita akan gampang menjelaskannya dan kita tidak dihitung sebagai umat yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Nabi 8 tahun, saudara, jinnya meninggal, kakeknya Nabi Muhammad SAW wafat. Apakah Nabi stres? Apakah Nabi buyar? Apakah Nabi pergi ke tempat-tempat maksiat? Tidak, Nabi tetap tenang. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau menggembala kambing, saudara. Bayangin, Nabi itu keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di surga. Tapi Nabi nggak pernah malu ngawal
Maka kita nggak boleh malu. Sallallahu alaihi Muhammad. Umur Nabi SAW 15 tahun, beliau udah apa? Udah ngumpulin anak-anak pada saat perang. Saya ketemu sama veteran perang Indonesia, sniper, ya, penembak jarak jauh. Dia bilang, kenapa di Indonesia ini nggak ada wajib militer? Di Mesir anak SMA-nya wajib militer. Di Korea anak SMA-nya wajib militer. Di Indonesia wajib TikTok, wajib Instagram, wajib Facebook. Kalau nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak bakal diakui kayaknya sebagai anak kekinian. Makanya perutnya pada bucin-bucin di orang SMA. Lain sama teman-teman di Mesir, sama orang-orang di Korea, mereka fisiknya kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu wa khairu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Wa fi kilahuma khair. Namanya orang beriman bagus dua-duanya. Tapi yang lebih dicintai Allah adalah orang beriman yang kuat. Nabi fisiknya kuat, dada sama perut rata, wajah dalam isinya 11. Lah ini ada yang perutnya buncit, diabetes, tapi pengen isinya 2. Innalillahi wa inna ilaihi. Oh, justru malah lebih butuh katanya supaya banyak yang ngurusin. Ya, bisa aja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik. Nabi umur 20 disuruh sama Amiyah ngelamar kerja. Ngelamar kerja siapa? Ke Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah ini janda, udah 2 kali. Anaknya lebih dari 1. Tapi jangan disangka ya janda Bogor. Jandanya Siti Khadijah. Allah luar biasa. Ibaratnya itu punya pintu 2 Siti Khadijah. Pintu yang sebelah kanan buat orang lamar kerja, pintu yang sebelah kiri buat lamar dirinya. Tapi begitu Nabi masuk, wah, tapi Siti Khadijah gak kayak anak zaman sekarang. Ya, saya baru lihat di Google binatang paling setia. Tahu binatang paling setia? Antum kalau nggak percaya Google, jawabannya apa? Buaya. Buaya adalah binatang yang paling setia dan diprotektif. Tapi kurang, tinggal ditambahi darat. Kalau buaya darat udah nggak protektif lagi, udah nggak setia lagi. Siti Khadijah bisa jaga marwah, bisa jaga kehormatan. Datang lihat Nabi Muhammad SAW, tenang Siti Khadijah, berwibawa. Muhammad, saya tahu kamu orang yang amanah. Saya tahu kamu orang yang jujur lagi terpercaya. Sekarang bawa ini, saya punya asisten, kamu berdagang ke Syam. Siapa yang dibawa? Maisarah. Maisarah lagi perempuan. Yang bilang perempuan, astagfirullahaladzim. Tapi kalau di Indonesia berubah, tinggal dikasih nama Siti, jadi barang warga plus 62 bebas. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ketika dibawa sama Maisarah, Maisarah ini lihat sesuatu yang ajib. Kenapa? Ini orang ada cari bayangannya nggak ada. Kalau kita seganteng apapun, secantik apapun, pasti ada bayangannya. Bayangannya bisa diinjak nggak? Bisa. Tapi nggak ada satupun bisa menginjak bayangannya Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada. Tapi ada nur dari nur. Maka Nabi SAW cahayanya di atas cahaya. Kemudian yang kedua, ini orang kenapa selalu dinaungi sama awan? Kalau kita dinaungi sama awan, sama. Tapi ada bedanya siap azab. Itu bedanya kita sama Nabi Muhammad SAW. Pulang Nabi Muhammad SAW luar biasa. Untuk besar, Siti Khadijah mulai nggak bisa tidur. Api cintanya sudah mulai terpercik di dalam hati beliau. Tapi beliau nggak berani ngomong. Ini nggak beda, nggak sama dengan anak perempuan zaman sekarang. Kalau anak perempuan zaman sekarang, ya alhamdulillah kadang-kadang DM. Bib, boleh nggak Bib dijadiin istri kedua? Ya salam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya harus hati-hati. Ada buaya, ada buayi. Buaya itu kelaminnya laki-laki, buaya itu perempuan. Sama kata Nabi SAW, matarak tuba bifitnatan awal bifitnati nisa. Nggak ada ujian, cobaan yang lebih besar bagi setiap laki-laki setelahku lebih besar daripada perempuan. Punten ya, jangan marah. Artinya memang perempuan punya kuasa atas laki. Nggak percaya? Lihat jenderal ke, siapa ke, bahkan Sayyidina Umar kalau udah masuk rumahnya, kalau isinya, ya, kamu
masalah. Allah ridho kepada kamu. Itu ya, siapapun orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti memuliakan wanita sebagaimana kekasih kita baginda Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sahabat Siti Khadijah yang namanya Nafisah binti Munabbi. Nafisah binti Munabbi itu bilang sama Nabi Muhammad SAW, kenapa kok Siti Khadijah ngerasa takut untuk mulai duluan? Kenapa Siti Khadijah tidak pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW secara langsung, padahal sudah jarak 5 tahun itu? Lama, nyimpen cintanya 5 tahun. Butterfly bukan artinya butter itu mentega, fly itu terbang. Butterfly itu artinya apa? Bubur. I love you juga bukan artinya aku cinta kamu. Itu bisa jadi keluar dari seorang buaya. Jadi hati-hati ya, apalagi di zaman sekarang banyak spesies bergentayangan. Spesies apa ini? Yang pertama pelakor, perampas laki orang. Nah, yang akhwat hati-hati, ada perisol apa? Perampas istri orang lain. Kita doakan semoga dua spesies ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Datang itu Nafisah binti Munabbi. Nafisah bilang, ya Muhammad, kaifa idza du'ita ila baitin fihi syarafun wa nadun wa jahun. Gimana Muhammad, seandainya kamu diundang satu rumah, di dalamnya ada kekayaan, di dalamnya ada tahta, ada pangkat dan kedudukan serta kemuliaan? Maka kata Nabi Muhammad SAW, tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, dia pasti adalah Khadijah. Nabi gak pasang status lagi. Ya Allah, gue baru datangi utusannya Halim. Halim paling Masya Allah lagi di kota gue nih, Masya Allah. Langsung Nabi pernikahannya Abu Thalib, nih lamarin aneh. Lamaran langsung suat. Begitulah laki-laki sejati. Maharnya berapa? Kil 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 60 juta, mahar 6 miliar. Lihat anak laki-laki, nggak punya abah, nggak punya umi, ditinggal jeep, ngalon kambing, mungut, panah perang, dagang, ngurusin dagangan orang, tapi sama wanita memuliakan. Jangan sampai seperti laki-laki zaman sekarang, cuma bukan yang di sini majelis akhidah, masya Allah, itu yang di sebelah sana, tapi yang salah pindah dari sini. Jangan seperti anak-anak zaman sekarang. I love you, you love me. I putih you lari. Tapi benar, di daerah Sragen, saya punya teman namanya Kiai Hidayatullah, alim soal aswaja. Tapi ternyata masalahnya bukan ngurusin Wahabi, bukan ngurusin Syiah, bukan ngurusin Filosofi Dolala, tapi masalahnya di tempat itu hampir setiap minggu selalu ada pernikahan. Tapi sayangnya pernikahan antara orang yang sudah pernah berbuat zina sebelum mereka menikah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu yang biasa. Makanya PR kita oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan soal melulu soal politik, bukan melulu soal kemiskinan, bukan melulu soal pendidikan, akhlak di zaman sekarang. Kalau kita pikirkan, kenapa para sahabat rela mati untuk Rasul? Apakah karena Rasul suka marah-marah? Tidak. Kenapa sahabat rela berkorban untuk Rasul? Apakah karena Rasul banyak uangnya? Enggak. Para sahabat rela mati untuk Rasul, rela berkorban untuk Rasul karena akhlak yang mulia yang ditancapkan, dihujamkan di dalam hati para sahabat oleh baginda Nabi Muhammad. Itu Nabi antum, dan kita harus bangga. Kita ini umat yang curang. Kenapa dibilang curang? Karena kita ngelak antrian. Kata Imam Is bin Abdissalam, kita umat yang istimewa karena kita ngelak antrian. Apa maksudnya? Kita ini kan umat akhir zaman, masuk surganya duluan. Pasti duluan. Nggak mungkin Bani Israel masuk surga sebelum terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Ibaratnya kita lagi ngantri di kemarin, tiba-tiba ada orang datang langsung dipanggil, ente duluan. Ngeselin nggak? Ngeselin. Tapi itulah fadl, itulah keutamaan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setelah nikah luar biasa, baik sama istrinya, nggak pernah marah sama istrinya. Kalau keluar nggak ada makanan, satu keluarga diajak puasa. Begitu harusnya. Sekarang suami sudah nggak berfungsi sebagai suami, istri sudah nggak berfungsi sebagai istri, orang tua sudah nggak berfungsi sebagai orang tua.
Bagaimana mungkin kita mau menghadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ditanya sama Nabi, bagaimana tanggung jawab kamu kepada istrimu? Bagaimana tanggung jawabmu kepada suamimu? Bagaimana tanggung jawabmu kepada anakmu? Apa kita nggak malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Ibrahim Alaihissalam orang yang paling mirip dengan Nabi, nyari Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya di bawahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah, meskipun mata kita penuh dosa, tangan kita penuh angka, insya Allah kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa menyentuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi umur 35 tahun membangun Ka'bah, kebanjiran rumahnya. Pada saat umur 47 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 43 tahun, beliau sudah mulai pusing. Sudah mulai pusing beliau. 37 tahun umur beliau sudah mulai pusing mikirin umatnya. Kenapa banyak perzinahan? Kenapa perempuan masih suka tawaf di depan Ka'bah dalam keadaan tidak berbusana? Kenapa kalau ada orang dicerai, dijadikan janda, tidak boleh menikah lagi? Kenapa pembunuhan merajalela? Nabi pergi ke Gua Hira. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu pengen jadi seorang wali, syaratnya 4. Qillatul ta'am, sedikit makan. Qillatul kalam, sedikit bicara. Qillatul niyam, sedikit tidur. Wa qillatul mukhalaqatil adam, sedikit kamu itu bergaul dengan manusia. Kalau kita sedikit makan, pasti sedikit ngomong. Kalau kita sedikit ngomong, pasti sedikit tidur. Kalau kita sedikit tidur, kita sedikit berhubungan sama manusia. Batin kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur Nabi 40 tahun didatangi malaikat Jibril, dipeluk sama malaikat Jibril. Pertanyaannya sederhana, kenapa malaikat Jibril memeluk Nabi? Apakah karena Nabi takut? Apakah karena Nabi risau? Alasannya karena malaikat Jibril ingin mengambil energi dari Nabi Muhammad SAW. Aslul wujud, wujud alam semesta ini semuanya dibuat dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi lahirnya hari Senin, bukan hari Jumat? Padahal Sayyidul Ayam hari Jumat. Yang lahir hari Jumat Nabi Adam alaihissalam. Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabal Al-Hasani mengatakan, alasan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin, lihat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu. Allah bersolawat, artinya Allah imdad. Allah mewujudkan nurnya Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat, manusia bersolawat, istimdad. Kita mengambil wujud dari Nabi Muhammad. Kenapa dilahirkannya hari Senin? Hari Senin dalam bahasa Arab Ithnain, yang berarti 2. Satu itu Ahad, dan Ahad hari Minggu. Fahuri dari Yawmal Ithnain ba'dal Ahad, setelah Ahad adalah Nabi Muhammad SAW. Allah tak mau jauh-jauh sama Nabi. Itu ramzun, itu simbol. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau jauh-jauh sama Nabi Muhammad, coba kalau lahir hari Jumat, ada jarak antara Sabtu dengan Minggu. Lahirnya misalkan hari Rabu, ada jarak antara Senin dan Selasa. Tapi Nabi dilahirkan di hari Senin sebagai ramz la ilaha Muhammadur Nabi SAW turun dari Gua Hira, takutnya luar biasa. Ketika itu ketemu sama Siti Khadijatul Kubra. Ini ada yang menarik. Hadis ketiga dari Bukhari Muslim. Nabi mengatakan apa? Zammiluni, zammiluni. Kenapa kamu kotor jamaah? Yang diajak ngomong jamaah. Padahal yang hadir Siti Khadijah. Harusnya secara kamu zammilini, zammilini. Kenapa zammiluni, zammiluni? Antum buka syarah mengajar antum. Anak ngaji, sama Habib Muslim bin Idrus Al-Habib Maula Cidodol yang punya Dalail Khairat, itu wali min awliyaillah, umur 68 tahun. Beliau dari muda tidurnya cuma 2 jam. Zikirnya sangat luar biasa. Anak diketemuin sama beliau karena ada isyarat dari Muqaddam Tariqah Nasyabandiyah, anak punya kawan. Itu kalau zikir langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini Habib guys kapan nih ketemu Habib Muhsin? Wala dokter ini pernah ketemu Habib Muhsin, wala Habib Muhsin nggak pernah ketemu sama dokter ini, nggak pernah ketemu. Ketemunya di mana? Di alam arwah. Ini nggak kalam-kalam yang ngomong ahli hadis nih, yang ngomong guru besar hadis nih, anak punya sahib. Akhirnya datang tempat Habib Muhsin. Sebelumnya itu Habib Muhsin bikin satu pertemuan karena beliau yang punya Nabawi TV.
Itu mayoritas uang beliau sendiri. Ngurusin apa? Dakwah umat Nabi Muhammad SAW. Ajib beliau. Dulu bikin pengajian dan khairat, beliau kasih uang orang yang datang. Sampai dibilang majelis kurus, padahal nggak begitu beliau. Padahal di zaman sekarang majelis kurus, mampus. Ya. Padahal orang kaya di zaman sekarang kalau bisa dia narik-narik uang ini. Enggak. Akhirnya Habib Muhsin bikin pertemuan, di situ ada para habaib muda. Di grup itu ada Habib Ali Alkam, Ali Zainal bin Alkam, ada Habib Muhammad bin Khalid Mutahhar, ada Habib Muhammad Al-Haddad, punya Hilwan, macam-macam. Habib Muhsin ngomongnya ke anak. Habib guys, beher, kaget anak. Kenapa yang ditegur? Yang lain enggak. Oh, biasanya seorang guru itu mengingat muridnya yang paling bandel. Seorang guru itu biasanya ingat muridnya yang paling bandel. Kalau yang udah beres mesti nggak ditegur, udah bagus berjalan. Yang nggak benar nih mesti ditegur. Akhirnya ada disuruh keluar sama beliau. Setiap Jumat malam jam 10 sampai jam 2. Pertama kali ngomong sama beliau, keluar. Anak langsung bilang, kalau beliau wali daripada walimu ya Rob, saya tidur jam 2:30, bangunin saya jam 4 untuk sholat subuh di masjid. Kalau pagi ini saya sholat subuh di masjid, berarti dia betul-betul walimu. Setelah itu saya bangun, padahal saat dia antum ngajar sehari 6 kali, muter di Jakarta, jam 10 sampai jam 2 antum baca kitab, ngaji, dengerin mauizah dari beliau, berdua, berkhulwat di kamarnya siapa? Di kamar kalau Habib Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafiz datang pasti masuk situ. Itu sebelum corona. Itu beliau sangat luar biasa. Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Beliau mengatakan kepada saya, Bib, itu malaikat Jibril pada saat meluk Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi dapetin manfaat, tapi malaikat Jibril dapetin manfaat. Kemudian kenapa kok Nabi SAW mengatakan zamiluni, wahai seru sekalian, tolong selimuti saya. Padahal di situ ada Siti Khadijah. Saya ketemu Habib Novel bin Muhammad Al-Idrusul. Beliau cerita dulu ketika awal beliau berdakwah, beliau nyewa motor. Yang punya pimpinan, beliau itu pimpinan majelis Al-Allah Sholat. Itu tahu Habib Novel, terkenal Habib Novel. Ketemu sama Habib Novel cerita, Bib, anak dulu kalau mau ngaji, anak pasti nyewa motor, bukan beli motor, nyewa motor. Lewat Masjid Asgaf, Habib Anis lagi ngajar. Habib Anis langsung bilang, belikan Novel mobil. Besoknya nggak ada yang belikan. Hari kedua, belikan Novel mobil. Besoknya nggak ada yang belikan. Hari ketiga, belikan Novel mobil. Besoknya nggak ada yang belikan. Apa maksudnya? Rupanya ketika Habib Novel sudah besar, sudah kemana-mana, dimudahkan untuk beli mobil. Jadi Habib Anis dan Habib Novel itu ketika mengatakan belikan Novel mobil, bukan kepada jamaah Masjid Asgaf, saudara, tapi kepada alam, wahai alam, mudahkan Novel untuk beli mobil. Itu para wali seperti itu. Habib Anis bin Awid bin Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi Shawil Maulid itu seperti itu. Makanya hati-hati sama para wali Allah, hati-hati sama para kekasih Allah, jangan sakiti kekasih Allah. Pengen jadi wali, nggak boleh benci sama zuriyah baginda Nabi Muhammad. Harus kita cinta kepada semua orang. Lihat Sidil Habib Umar. Sidil Habib Umar itu sangat luar biasa. Beliau dihina, diam. Orang-orang salafi banyak yang menghina beliau, bilang khurafat lah, bilang begini. Apakah Habib Umar pernah mengeluarkan balasan? Tenang Habib Umar. Anak ketemu dengan Habib Hamid Al-Qadri di rumahnya Habib Muhsin. Dia cerita, Sidil Habib Umar sekarang lagi sering sakit. Kenapa? Habib Umar itu bukan datang ke majelis besar aja, orang sunatan di kampung didatangi. Ini Habib internasional. Ini wali kutub minal aktor, ini derajatnya. Yang ngomong siapa? Habib Muhsin. Yang ngomong siapa? Anaknya Syekh Muqaddam Tariqah itu. Jadi salah satu kutub daripada aktor atau wali-wali yang besar itu salah satunya Sidil Habib Umar. Datang ke mana? Orang kawinan dia datang. Meskipun kawinan kecil di kota Tarim, di mana-mana di Hadrogol, dia datang itu Habib Umar. Sekarang Habib Hamid, mendingan Habib Umar jangan datang di majelis begitu. Langsung orang bilang, nanti dulu. Justru karena beliau itu
mengemban ruhaniyahnya Nabi Muhammad SAW, beliau gak pandang bulu. Siapapun yang undang beliau pasti datang. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi SAW setelah itu apa? Dikatakan oleh Siti Khadijah ketika Nabi curhat, ini qad khasyitu ala nafsi, saya itu takut gak bisa kembang daripada beban semua ini. Wahai Khadijah, ini antum kalau pengen selamat pegang 5. Ini kuncinya dari Siti Khadijah. Dalil Siti Khadijah kalau Allah tidak akan mencelakakan seorang anak manusia. Yang pertama, Muhammad, Allah tidak akan mencelakakan kamu. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalim wa taksibul ma'lum wa taqril dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Yang pertama, engkau wahai Muhammad nyambung tali silaturahim. Apa kabar paman antum? Apa kabar bibi antum? Apa kabar ponakan antum? Kalau antum pengen ditolong sama Allah, tanya kepada mereka, bantu mereka. Kita jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri, kekayaan pegang sendiri, mobil simpan sendiri, harta miliki sendiri. Nah begitu lah Nabi. Tanya, ada yang butuh gak? Ada yang kurang gak? Itu kenapa Allah gak mencelakakan kamu wahai Muhammad. Kamu peduli meskipun Abu Lahab jahat. Kamu peduli meskipun orang melemparimu dengan kotoran. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inah minhu. Sekarang banyak orang ceramah tapi jargoni. Tahu jargoni? Bisa ngajar gak bisa lakoni. Bisa ngajar tapi gak bisa lakoni. Kita butuh kedua. Ayo ada WhatsApp, kaya kabarnya. Yang belum punya grup WhatsApp keluarga, bikin grup WhatsApp keluarga. Kenapa? Iktidaan di Nabi SAW. Jangan ada remeh ini nanya kabar keluarga. Nabi kerjaannya begitu. Kalau misalkan nih ada masuk orang yang masih ada keluarga masih di Khadijah datang dari kota Madinah, dari kota Mekah, Nabi di Madinah langsung lari keluar, langsung menyambutnya. Ini adalah keluarga di Siti Khadijah. Maka kita kalau ada keluarga datang apa, kita sambut dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Kita ada celaka. Yang kedua, wataksibul madum, Nabi sudah memenuhi hajat orang. Waktu Nabi SAW perang Khandaq, Nabi ngangkat palu karena batu yang sangat besar, tidak ada yang bisa pecahkan. Nabi pecahkan sendiri sehingga terlihat oleh para sahabat perut Nabi yang masuk ke dalam dan diganjal 2 batu besar. Nangis para sahabat. Maka Jabir bin Abdullah pulang nangis, bilang sama harinya, bilang sama istrinya, saudara, kita punya apa? Aku baru melihat Nabi kelaparan 3 hari belum makan. 3 hari belum makan, batu hancur. Gimana kalau sudah makan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian istrinya bilang, ini ada kambing kecil, kamu masak ini kambing. Seadanya apa-apa. Ini hanya untuk kita bertiga sama Nabi SAW. Jabir langsung lari ke Nabi, girang. Kenapa? Karena mau kedatangan Nabi ke rumahnya, dibisikin, ya Rasulullah, anak punya kenduri kecil-kecilan buat antum, tapi cuma buat antum aja. Tahu apa yang Nabi bikin? Nabi balik badan, Nabi teriak, oi sahabat-sahabat, jumlahnya 1000 orang. Jabir mau bikin kenduri buat kita, let's go. Puncak gak Jabir? Kicap kalau kata orang Betawi mas. Langsung kicap, puncak dia. Bagaimana ini anak kambing kecil, roti seadanya, 1000 orang pengen makan. Anak Nabi di stop. Udah, ini rumah cuma buat muat 10 orang. Buat 10 orang dan muatnya 10 orang. Masing-masing 10 masuk. Masuk 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk lagi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda yang 1000, Jabir, ambilnya gimana? Bingung. Kalau kata orang Muhammad, how come? Yeah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Barokah. Terakhir udah tenang aja. Anak ulama. Lihat, dibuka kualinya, masya Allah masih utuh makanannya. Nabi bisa minta makanan dari langit, tapi kelaparan. Nggak masuk akal, ada orang akhlaknya kayak begitu, nggak masuk akal. Habib Umar seperti itu. Semuanya masih seperti itu. Itulah mewarisi ruhaniyahnya Rasulullah SAW. Maka antum akan melihat siapa yang jadi pewarisnya Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Anak kemarin baru dari Pangkalan Bun, dari Kalimantan.
Kemudian diundang sama gubernurnya ke rumahnya dia, gubernur Kalimantan Selatan yang baru dipilih jadi sekarang. Kemarin dia sudah dipilih dan sekarang dipilih lagi. Saya lagi baca Wirdus Sohirnya Syekh Abu Bakar bin Salim, baca wirid sama jamaah di rumahnya di Saiful kecil, ya. Datang utusan gubernur, dipanggil gubernurnya suruh kesini aja. Gubernurnya suruh kesini ikut wiridan, enak. Dan kalau mau nunggu, udah selesai, anak datang ke tempat gubernur, anak nasihatin dengan baik. Kalau antum memang niat ikhlas, bantu dakwahnya Nabi Muhammad, karena beliau itu termasuk orang yang mendatangkan Sidil Habib Umar ke Kalimantan, dan beliau termasuk yang menyaksikan wilayahnya atau kewaliannya Sidil Habib Umar. Pernah ada kejadian jembatan itu roboh, kemudian ada orang yang hanyut di situ. Ada orang hanyut dan hilang. Hari hujan, kemudian dia tawasul, ya Allah, kalau Sidil Habib Umar walimu, berhentikan ini hujan, berhenti. Ini gubernur yang cerita, ya. Ini gubernur yang cerita. Terus beliau itu juga, meskipun ya sebagian orang mengatakan bahwa beliau itu suka agak-agak gaya koboi, tapi sekretarisnya cerita, kalau ini gubernur ketemu sama abang uminya di mana aja, di pasar, di mall, dia mesti cium kaki orang tuanya. Anak zaman sekarang orang tua disuruh cium kaki dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata uminya masih ada, umur 86 tahun. Anak mau ketemu sama umi antum, temuin. Di situ ada ulama banyak di situ. Anak ngomong sama dia, anak keras ngomong, tapi sendiri ngomong. Antum harus jangan takut. Kalau antum pengen balik dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Pak Habaib datang ke sini, undang-undang Bismillah, insyaallah khair. Ya udah, akhirnya masuk ke tempat uminya udah tua, tapi wajahnya bersih, putih luar biasa. Anak bilang pakai bahasa Banjar, ulun minta doa sama dia, saya minta doa sama ibu. Terus dia jawab, ulun kada bisa doa, ikan kan ahli doa, saya tak bisa doa, kamu kan anakku minta doa, kada bisa, ulun harus minta doa. Akhirnya didoakan. Setelah didoakan, anak keluar, gubernur itu nyamperin, ngasih amplop tipis banget, luar biasa. Biasanya saya waktu di Pangkalan pun itu pasti dikasih amplop, lagi datang ke rumah makan dikasih. Tapi kalau saya dikasih sama masyarakat, saya ambil itu amplopnya, saya bilang, ya Rasulullah, ini qad qabiltu hadza, faqbal hadiyatahu wa hadiyatah. Ya Allah, saya sudah terima ini, tolong terima ini dia punya hadiah. Terus saya balikin, makasih ya Bu, ini buat traktir orang aja, besok kan hari Jumat, nanti kalau orang makan di restoran ibu, dari uang ini ibu kasih makan. Makasih ya Pak, ini sudah saya terima, insya Allah kakek saya udah senang, saya balikin. Tapi yang tipis dari gubernur ini, saya tiba-tiba ada yang ngomong gitu, terima aja, terima. Anak ngomong, anak dari kemarin dikasih-kasih begitu orang, dari itu anak terima. Anak pulang, anak buka kan, penasaran, isinya 1000-an, ada 10. Ya Allah, $1000. Ada telepon Habib Novel ketawa. Beb, rezeki anak soleh itu Beb, selalu ada Nabi Muhammad. Tapi apakah anak langsung kuliah, langsung nggak unggul? Enggak. Anak teringat Nabi Muhammad SAW pemberiannya jauh lebih besar. Kalau antum sering dengar lagu hanya memberi, tak harap bagai menyinari, itu siapa? Itu siapa? Ibu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sayyiduna wa maulana wa habibuna Muhammad SAW. Wa ta'dilul kal, Nabi itu suka angkat-angkatin barang. Jadi inna fil madinah anatun min imaiha la ta'khudhu bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fatanbaliku bihi haitsu sya'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ke pasar ada bocah kecil resek berdoa, Muhammad sini, bocah kecil bantuin saya, ditarik tangannya, suruh apa? Suruh ngambil barang, ngangkat barang. Antum berani nggak nyuruh Habib cinta misalkan ngangkat barang? Berani nggak antum nyuruh Habib Mahdi Syarabul Khair ngangkat kamu di barang? Beb sini. Iya, nggak masuk akal kan?
Nggak masuk akal. Ada orang seindah itu, seistimewa itu, tapi orang yang merasa takut sama dia, orang yang merasa segan sama dia untuk minta bantuan. Nggak masuk akal. Antum nggak bakal bisa bayangin pada saat antum melihat Nabi Muhammad SAW, perih hati antum, rindunya luar biasa. Maka Syekh Ali Jum'ah, ini akakib lau ashtu fi ahli Rasulullah SAW lakhtafaitu wa akhtabat. Kata Syekh Ali Jum'ah, aku seandainya hidup di zaman Nabi SAW, pasti aku akan ngumpet, pasti aku akan ngintip dari jauh, karena aku tahu mata ini tidak berhak melihat beliau, hidung ini tidak berhak mencium wangi beliau. Tidak akan rindu sama Nabi Muhammad. Semoga kita yang ada di sini bertemu sama Nabi Muhammad, dikasih melihat nurnya Nabi Muhammad, tidak diharamkan dan mencium wanginya Nabi Muhammad. Habib Umar pergi Syam, ketemu sama Harim perempuan, nangis. Harim itu ditanya sama Habib Umar, ini kenapa? Nanti baru jadi janda? Enggak, Habib. Rumah ini kebakaran? Enggak, Habib. Anaknya meninggal? Enggak, Habib. Ini kenapa nangis? Anda sudah 3 hari Habib enggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Loh, berarti Anda ini sebelum 3 hari ini ketemu terus? Iya, Habib. Tiap malam Habib. Loh, gimana? Amalan apa? Karena sehari sholawat 15.000 kali. Kalau sholawat 1 jam 1.000, berarti perempuan tersebut menghabiskan 15 jam hanya untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad. Kita 15 jam apa yang kita habiskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Ini tahu apa? Namanya apa? Setan gepeng. Ini namanya setan gepeng yang melalaikan manusia dari Quran, melalaikan manusia. Inilah yauma yafirun mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma yushabu yumi. Enggak usah nunggu kiamat. Suami lari dari bini, bini lari dari suami, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua. Nih gara-gara ini. Enggak usah nunggu kiamat. Ini cukup kalau di rumah. Ini kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Jangan ragu-ragu untuk salawat sama Nabi Muhammad SAW. Pengen dapat syafaat Nabi? Ini ada satu amalan yang sangat manjur dan diajarkan sama Nabi langsung. Hadis Sahih. Kata Nabi ini, pada 53 lagi rumah sahabatnya, Inna lillahi manzilatan fil jannah la takun illa li 'abdin wahid. Allah punya satu tempat di surga, tapi tempat itu hanya buat satu orang. Allah punya tempat, surga luas, tapi Allah kasih satu tempat cuma buat satu orang. Wa arju an-nahali, dan aku berharap tempat itu adalah untukku. Nama tempatnya apa? Wasilah. Barang siapa meminta kepada Allah agar aku diberi wasilah, halat lahu syafaati, pasti dia akan aku beri syafaat. Makanya jawab azan, taruh handphone kalau lagi azan. Selesai azan baca doa sama-sama, Allahumma rabba hadhihi da'wah wassalatil ati sayyidana wasilatan. Ya, kita minta Nabi dapat wasilah. Yang suka menjawab azan pasti dapat syafaat. Makanya antum kalau kita sama Nabi minta ketika jawab azan itu jangan sambil tiduran. Allahumma rabba hadhihi da'wah wassalatil qa'imah. Langsung sila ada kiblat. Allahumma rabba hadhihi. Minta yang betul. Lebih daripada antum minta kepada Allah untuk meluaskan rezeki antum, untuk menyembuhkan penyakit antum, memuliakan orang tua antum. Permintaan kita untuk Nabi harus lebih besar daripada permintaan kita untuk diri kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk guru kita. Minta wasilah.
Allah, tolong ya Allah, kasih Nabi Muhammad yang posisi yang paling bagus. Orang seperti itu pasti dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Watak ridhoif, Nabi SAW suka memuliakan tamu. Nabi kalau ngasih sampai habis. Nabi kalau ada orang datang ke rumahnya, nggak ditanya mau ngapain, ada urusan apa. Kalau kita kan kalau misalkan 10 menit aku langsung gini, lihat jam, kayak orang penting aja kita. Padahal urusan kita nggak ada apa-apa dengan urusan Nabi Muhammad SAW. Cara memuliakan tamu pertama, muliakan kendaraannya. Ini Al-Ihya sudah bikin, ada tamu kendaraan dimuliakan. Kemudian benerin sandalnya. Dia punya sandal, itu benerin. Ketika masuk jangan ditanya mau minum apa, mau makan apa. Udah keluarin aja semuanya. Dulu sebelum pandemi itu banyak orang datang ke rumah. Meskipun rumah saya nggak besar, datang ke rumah, datang anak nggak mau apa. Semua pertama pagi-pagi lontong padang. Lontong padang sama apa? Sama kopi jahe andalan anaknya Halim. Mantap benar. Pagi-pagi datang belum ngomong apa-apa. Di depannya udah ada lontong kan? Assalamualaikum, saya makan. Udah makan selesai? Enggak dong. Ada Japanese cheesecake. Keluarin dulu Japanese cheesecake-nya. Makan lagi kan, makan ya. Habis itu minum teh panas. Habis itu kasih cemilan yang lain. Baru habis itu tanya, punten kira-kira apa yang bisa dibantu? Habib kami mau undang umroh, Habib ini apa segala macam ya. Ketika mau pulang, lihat di kulkas masih ada satu kotak donat, kayaknya kemarin boleh dikasih. Wah, anak keluarin ke kotak nih buat di jalan. Ada cerita, ini kenapa? Karena anak berusaha untuk paling enggak kita semua meskipun orang-orang yang bukan orang kaya, tapi semampu kita beri. Malu kita kalau kita nggak bisa memberi. Paling nggak kita bisa memberi senyuman, memberi akhlak. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Qutbul Aktor pada zamannya, Sayyidus Sadah pada masanya, wali besar. Beliau ketika lagi maulid di Indonesia, ada di ujung tempat maulid itu seorang laki-laki yang berbatin, ini wali besar kutub, aku ini orang hina, orang miskin, tidak punya apa-apa, apa aku bisa cium tangan Habib? Tiba-tiba Habib Abdul Qadir turun dari panggung itu, datang orang tersebut mengatakan, antri saya ke rumahmu, antri saya ke rumahmu, saya mau duduk di rumahmu, sambil senyum. Datang masuk ke rumah orang tersebut, duduk, Masya Allah, dilakukan. Ketika pulang, orang tersebut saking semangatnya nutup pintu mobilnya langsung blek. Habib Abdul Qadir senyum. Begitu sudah lewat agak jauh, bilang, supir berhenti, ini tangan saya kejepit. Tapi mukanya nggak berubah. Lihat Nabi SAW dikasih anggur, dimakanin sampai habis sama Nabi. Sahabatnya ada yang dikasih. Sudah sahabatnya, kok yang kayak gini ya Rasul? Kata kita sendiri, ini semua asam. Kalau dia makan, itu muka yang nasi bakal gak senang. Nabi makan asam. Makanya kata Imam Al-Qushairiyah, dalam risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairiyah mengatakan, yang namanya sabar adalah kita merasakan kepahitan dan wajah kita tetap tersenyum. Sepahit apapun keadaan kita, sesulit apapun kehidupan kita, kita harus susah. Tapi saya tak uangnya tak lebih banyak dari tetangga. Antum tahu orang yang paling lama masuk surga ini orang kaya. Kalau ada orang punya pabrik panci yang dia cetak ada 1 juta, yang dihisap 1 juta panci. Kalau yang punya tutup pancinya doang, panggil Allah. Itu gimana? Punya apa? Tutup panci buat apa? Buat kipas. Ada jelas surga ada. Gak usah takut. Dunia ini seperti sayap nyamuk. Sayap nyamuk kalau dikumpuli jadi satu truk ada harganya. Wah, ya, alhamdulillah orang punya rumah bagus, ya, alhamdulillah. Jangan kita hasut sama orang, kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong kepada kebenaran.
Ini yang harus kita lihat sekarang, anak-anak remaja di zaman sekarang terkena perzinahan, terkena narkoba. Mereka yang gak pernah datang ke majelis aliyah, tolong diajakin. Jangan hakimi mereka, jangan hukumi mereka. Ini karena muka antum udah muka prasmanan, gak tega anak ngasih taunya, ya. Melanjutin. Tapi yang saya udah nanti sampai jam 9 ya, insya Allah ya. Nah, katanya dalam sebuah kitab para ulama itu menceritakan satu kisah, ada seorang perempuan berzina, hamil, tapi pada masa kehamilan dia nikah dengan laki-laki lain yang soleh, yang tidak tahu kalau dia pernah berzina dan sedang hamil. Pada malam pertama perempuan tersebut ngaku, wahai suamiku, aku adalah seorang berdosa, seorang yang pernah berzina, seorang yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tak bohongimu. Tapi aku berjanji sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu laki-laki tersebut menahan rasa kagetnya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama istrinya, "Enggak apa-apa, baik. Tapi saya harus menyelamatkan kamu dan anak ini. Gimana caranya? Kamu jangan keluar rumah sampai anakmu lahir." Apa mungkin lahir tanpa bilang? Anak punya sohib, orang Paninggilan Ciledug. Antum tahu, umur 36, anaknya 7, yang terakhir istrinya ngelahirin sendiri di depan kamar mandi. Nggak pakai bidan, nggak pakai rumah sakit. Possible, mungkin orang lahir sendiri itu. Kemudian setelah lahir, anak itu dibawa sama suaminya ke tanah surau malam-malam, nangis tuh bayi. Orang kampung pada kumpul, pada nggak mau ngurus anak itu. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan biar aku yang urus. Tujuannya apa? Supaya kalau misalkan anak itu nanti menikah, kalau bayinya perempuan, nggak ada yang mempertanyakan siapa walinya. Paham? Karena anak zina. Dan kehormatan istrinya selamat, nggak dituduh wanita pezina. Bayangin kalau 5 bulan udah lahir, apa kata tetangganya? Malam-malam sahabat dari laki-laki tersebut bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kabarkan kepada fulan, dia akan bersama di surga karena dia sudah menyelamatkan satu, bukan 2, bukan 1000, 1 umatku dari keputusasaan atas rahmat Allah. Antum jangan hakim orang. Ajak ke sini, ajak untuk berjamaah di sini, ajak untuk bermajlis di sini. Siapapun dia, apapun yang telah dia lakukan, begitulah dakwah yang seharusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang pelit. Apa yang antum punya kasih ketika ada yang minta. Ini sebagai kisah terakhir, ya, buat antum bawa pulang. Anak mau cerita di dalam Fawaid Mukhtarahnya Habib Zain bin Muhammad Smith. Jadi ada seorang laki-laki Medit bin Kikir. Medit bin Kikir bin Pelit. Oh cocok, Medit bin Kikir bin Pelit. Dia nikah sama perempuan soleha. Ketika lagi makan malam, ada yang ngetok, dok. Itu pasti pengemis. Langsung dia takbir, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Dia pikir lagi sholat. Kalau dikira lagi sholat, itu kan kabur ya. Besok kita datang lagi, ini pengemis kagak tahu malu. Dah, usir aja, bilang gak ada. Istrinya nangis. Kok punya suatu gitu, tapi gak ada juga. Diusir. Hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun, itu orang yang berpikir jantung miskin. Istrinya dicerai, istrinya nikah lagi sama seorang laki-laki yang soleh, dan ketika mereka lagi makan, ada lagi yang ngetok. Suami baru, kalau suami baru itu ambil di kantong saya ada emas, kasih semuanya. Bener. Istrinya ngebantu, kok beda banget sama suami saya dulu. Ketika buka pintu dikasih, balik lagi istrinya nangis. Wahai suamiku, aku lagi nangis nih. Ya udah tahu. Kenapa kamu nangis? Ya. Kenapa kamu nangis? Saya baru menghadapi kejadian luar biasa. Tadi saya ketemu pengemis di luar. Kamu tahu itu siapa? Itu mantan suamiku. Nah, yakin orang kehidupan berputar. Lu yang kamu utangin, entah lu pengen utang. Yakin dah, ya. Oh suaminya nak kaget. Suaminya malah ketawa. Dia bilang apa? Terus kamu tahu nggak saya adalah pengemis yang diusir oleh suaminya. Hati-hati ya. Ya, ada orang miskin minta sama kita.
Ada orang miskin minta sama kita, kita selamatin hajat dunianya, dia selamatin hajat akhirat kita. Bisnis apa yang lebih bagus dari itu? Dulu ada penjual selimut, selimutnya mahal-mahal, orang kaya dikasih mahal. Ada orang tua masuk ke dalam tempat selimutnya, toko selimutnya, dikasih gratis. Orang-orang yang beli itu pada heran, ini orang miskin gak punya apa-apa dikasih gratis, gimana sih? Loh, saya ini masih berbisnis. Kalau kemarin saya berbisnis dengan kamu, sekarang saya berniaga dengan Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua dikasih kehidupan yang barokah, yang bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, matinya di Mina Musdalifah, misalkan 5 bulan Musyara Aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama di sawah, anak istri suami soleh dan solehah, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakan di rumah. Dari aminin ya, dari aminin ya. Ya khair, insyaallah antum semua khair, ahlul khair semuanya. Ya, keluarga kita semua selamat dari corona. Adiknya cepat sembuh insyaallah, cepat pulih insyaallah. Anak punya saya bisa Saiful Rahman, antum pegang. Dia tuh khatam Quran 1 hari 1 kali 30 juz. Mana orangnya? Ya, dia nggak mau, dia bilang ya. Dia nggak mau anak lagi di depan dia, ya. Antum pegang ke orang, antum muliain ke orang, itu orang mulia. Siapa yang memuliakan orang mulia, maka dia akan hidup mulia. Jangan lupa follow Instagram saya. Lah apa ya? Biar kalian siap kawannya, Habib Guys official. Ya udah ya. Pokoknya insya Allah kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Nah, antum semua sehat, baik-baik. Pulang yang laki-laki, ya baik-baik sama istrinya, baik-baik sama anaknya. Yang perempuan baik-baik sama suaminya. Insya Allah kalau di sini ada jomblo, ada jombloan-jombloan ini tahun ini disuapin, dinikahin sama Allah SWT. Ini ada yang jomblo menes, ada jereng, jomblo penuh koreng, ya segala macam jenis jomblo. Insya Allah diangkat kejombloannya sama Allah SWT. Anak dipimpin antum semua kepada Allah. Astagfirullah, anak izin langsung pamit karena ada acara lagi. Uhibbukum, anak cinta sama antum. Moga-moga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Kalau terakhir di dunia mana? Yang penting nanti kita ketemu lagi sama Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita salawatan dulu mau nggak? Mana tim salawat ini? رقت عيناي شوقا ولطيبة نرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالرحمة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Dan kali sholawatan ini kan ada bagus kumpul khob diri ya, khob diri ya. Nanti sholawatannya anak pengen anak pulang, antum sholawatannya itu ya, mursyidnya baca biar jamaahnya juga senang ya. Pokoknya nanti anak kalau ada salah, insya Allah kita kapan-kapan ketemu lagi. Makasih banyak orang Bogor, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.